Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Materi matematika yang akan Bu Nurul bahas di video kali ini yaitu bilangan pecahan. Nah, baik, sebelum kita bahas, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi bilangan pecahan yang akan dibahas di video kali ini, yang pertama pengertian dan macam-macam pecahan. Yang kedua, membandingkan bilangan pecahan. Yang ketiga, mengubah bentuk pecahan. Dan yang keempat, mengurutkan bilangan pecahan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian dan macam-macam pecahan. Pecahan itu apa sih? Nah, jika didefinisikan, pecahan yaitu bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Untuk A dan B di sini merupakan bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini ya Kak ya, penulisan pecahan. Ada tanda strip, ini dibacanya per. Oke, coba perhatikan di sini ada ilustrasi. Jika satu loyang pizza akan dibagikan kepada 4 anak. Nah, nanti tiap anak mendapat seberapa? Nah, setelah kita bagi rata tiap anak, jadi mendapatkan potongannya seperti ini ya, potongan pizzanya. Nah, ini artinya tiap anak mendapat 1/4 bagian, satu utuh tapi dibagi kepada 4 anak. Jadi tiap anak mendapat 1/4. Ada istilah di dalam bilangan pecahan untuk 1/4 di sini contohnya ya. 1 ini dinamakan pembilang. Sedangkan 4 atau bilangan yang ada di bawahnya per ini dinamakan penyebut ya. Selanjutnya, macam-macam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya 1/4, lalu 10/7, dan yang lainnya. Yang kedua, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini kenapa campuran? Karena gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 6 1/4. Ada lagi contoh 2 5/8 dan seterusnya. Yang ketiga, pecahan desimal. Contohnya 2,6, lalu 0,75 dan yang lainnya. Pecahan desimal ciri khasnya ada koma ya. Selanjutnya yang keempat, persen. Nah, contohnya 60%, pakai simbol persen ini ya. Persen sendiri memiliki arti per 100. Ya, sen itu artinya 100. Di sini contohnya 60%. Jadi memiliki arti 60/100. Dan yang terakhir per mil. Mil itu 1000. Sehingga di sini contohnya 3/1000. Ini 3 per mil ini maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi membandingkan bilangan pecahan. Nah, untuk membandingkan dua pecahan, caranya bagaimana? Yang pertama, jika penyebutnya sudah sama nih, nah langsung saja kita bandingkan pembilangnya. Contohnya 4/7 titik-titik 2/7. Nah, di sini tanda pembanding. Yang benar apa? Nah, kita bisa langsung lihat pembilangnya karena penyebutnya sudah sama, 4 dan 2. Jadi tanda yang cocok adalah lebih besar ya, 4/7 lebih besar dari 2/7. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka caranya menyamakan dulu penyebut menggunakan KPK, baru nanti dibandingkan pembilangnya. Contohnya 3/4 titik-titik 5/6. Nah, di sini bilangan yang pertama penyebutnya 4, bilangan yang kedua penyebutnya 6, berbeda. Jadi kita harus menyamakannya dulu. Jika menggunakan KPK, maka kita fokus ke penyebut. Jadi KPK-nya penyebut 4 dan 6 adalah 12. Sehingga kita ubah supaya penyebutnya menjadi 12. Caranya bagaimana? Kita kalikan. 4 dikali berapa supaya 12? Yaitu 4 dikali 3. Karena penyebut dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Sehingga 3 dikali 3 9, per 4 dikali 3 12. Maka 3/4 itu senilai dengan 9/12. Berikutnya untuk 5/6. Nah, 6 dikali berapa? Supaya 12 dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. 5 dikali 2 per 6 dikali 2, yaitu 10/12. Oke, berikutnya kita sudah mendapatkan penyebutnya sama, 9/12 dengan 10/12. Sehingga kita bandingkan pembilangnya, maka 9
kurang dari 10. Jadi 3/4 kurang dari 5/6. Oke, yang berikutnya ada cara yang lain, yaitu dikali silang. Contohnya 3/8 titik-titik 4/11. Yang dikali silang yang mana? Jadi pembilang 3 dikalikan dengan penyebut yang 11, menyilang. Nah, 3 dikali 11 kita peroleh 33. Selanjutnya yang pembilang 4 kita kali dengan penyebut 8. 4 dikali 8, 32. Nah, ini kita peroleh hasil kalinya, kita bandingkan 33 dengan 32. Tanda yang tepat untuk membandingkan yaitu lebih besar. Nah, jadi 3/8 lebih besar dari 4/11. Oke, kita lanjutkan mengubah bentuk pecahan. Karena tadi bentuk pecahan itu ada banyak macamnya, jadi kita bisa ubah-ubah ya bentuknya. Yang pertama, pecahan biasa jika diubah ke pecahan campuran. Langsung saja kita ke contoh, 19/8. Nah, kenapa ini bisa diubah ke pecahan campuran? Karena pembilangnya, bilangannya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi ini bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Kita fokus ke pembilangnya, di sini 19. Nah, berikutnya kita lihat penyebutnya 8. Nah, 19 itu berapa kali 8 lalu ditambah berapa yang hasilnya 19 ya. Jadi 19 dibagi 8 itu kita peroleh berapa nih yang mendekati ya, yaitu 2. Sisanya 3. Sehingga 2 dikali 8 ditambah 3. Ini kita peroleh 19. Ya, 2 dan 3 inilah yang akan kita gunakan. Seperti apa? 2 sebagai bilangan bulatnya, 3 sebagai pembilangnya. Penyebutnya masih tetap 8. Sehingga 19/8 bentuk pecahan campurannya adalah 23/8. Oke, yang kedua pecahan campuran jika diubah ke pecahan biasa. Sebaliknya ya. Langsung saja ke contoh. 5/1/4. Nah, ini kan pecahan campuran. Bagaimana kalau diubah ke pecahan biasa? Ini kita langsung kalikan saja bilangan bulatnya yaitu 5, kita kalikan dengan penyebut yaitu 4. 5 dikali 4 lalu ditambah pembilangnya ditambah 1 per penyebutnya tetap ya 4, sehingga pembilangnya berubah menjadi 5 kali 4 20 ditambah 1 maka 21/4. Hati-hati, penyebutnya tetap nggak berubah, yang berubah adalah pembilangnya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, jika pecahan biasa diubah ke desimal. Sebelum ke contoh, kita harus tahu nih konsep desimal. Jadi desimal itu sebenarnya per kelipatan 10 ya, tergantung di belakang koma ada berapa bilangan. Jika di belakang koma ada satu angka, maka konsepnya A, B, maka AB/10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, di sini konsepnya A, B, C, maka menjadi ABC/100 bentuk pecahan biasanya. Dan jika di belakang koma ada 3 angka, A, B, C, D, maka bentuk pecahan biasanya ABCD/1000. Nah, ini harus kita ingat-ingat ya konsep desimal. Mari kita ke contoh 7/5. Jika diubah ke desimal seperti apa? Nah, oke, kita gunakan konsep desimal ya. Kita ubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya 5. Nah, yang paling terdekat kita bisa ubah menjadi 10. 5 dikali berapa yang menghasilkan 10? Yaitu dikali 2. Nah, 5 dikali 2, penyebut dikalikan 2, pembilangnya juga harus dikalikan 2. 7 dikali 2, sehingga kita peroleh 14/10. Kalau kita sudah mendapatkan bentuk konsep desimal, kita langsung saja ubah 14/10 berarti 1,4 ya. Atau bisa juga kita gunakan pembagian, karena per itu artinya bagi. 7/5 artinya 7 dibagi 5. Nah, ini kita gunakan pembagian seperti ini ya. 7-nya di dalam, 5-nya di luar. 7 dibagi 5 kita peroleh yang mendekati 1. 1 dikalikan 5. Hasilnya 5, kita tuliskan di bawah 7, lalu kita kurangkan 7 kurang 5, 2. Nah, 2 dibagi 5 nggak bisa, berarti kita harus tambahkan 0. Karena di sini kita tambahkan 0, maka di bagian hasil kita beri koma. Nah, lalu 20 dibagi 5.
kita peroleh 4. 4 dikali 5, 20. 20 dikurang 20, 0. Sehingga karena sudah 0, maka hasilnya ini yang diberi tanda merah ini, 1,4. Sama ya. Jadi ada dua cara. Penyebutnya diubah menjadi kelipatan 10 atau langsung saja dibagi seperti ini. Baik, yang keempat, jika desimal diubah ke pecahan biasa. Contoh, 0,32. Nah, ini kita gunakan konsep desimal, di belakang koma ada dua angka, sehingga pernya 100, ya, 32 per 100. Ini sudah berubah menjadi pecahan biasa, tapi bentuknya belum sederhana. Kita harus sederhanakan dulu, kita bagi dengan FPB-nya. 32 dan 100 sama-sama bisa dibagi 4. 32 dibagi 4, 8, 100 dibagi 4, 25. Jadi pecahan biasanya yang paling sederhana adalah 8 per 25. Oke, yang selanjutnya yang kelima, pecahan biasa jika diubah ke persen. Nah, ini caranya mengubah penyebut menjadi 100 sesuai konsep persen atau langsung mengalihkannya dengan 100%. Kita langsung ke contoh, 6 per 8 diubah ke persen. Coba kita menggunakan cara mengubah penyebut menjadi 100. Nah, sebelumnya di sini 6 per 8 masih bisa sederhana, yaitu sama-sama dibagi 2. Jadi bentuk sederhananya 3 per 4. Setelah itu kita ubah penyebutnya menjadi 100, maka 4 dikali berapa supaya 100? 4 dikali 25. Sehingga 3 juga dikalikan 25. Maka 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25, 100. 75 per 100. Nah, ini sudah bentuk persen. Kita tinggal gunakan simbol persen. Jadi 75%. Jika kita gunakan cara yang kedua, mengalihkan dengan 100%. Jadi langsung saja ya. Setelah 6 per 8, kita dapatkan bentuk sederhananya 3 per 4. Lalu dikalikan 100%. Selanjutnya 100 dibagi 4. Kita peroleh 3 dikali 100 dibagi 4, 25%. Hasilnya 75%. Jadi bebas mau cara yang mana ya. Yang keenam, persen jika diubah ke pecahan biasa. 60%, 60 per 100 ya. Nah, ini sudah pecahan biasa tapi belum sederhana. Jika disederhanakan sama-sama bisa dibagi 20. Kita peroleh 60 dibagi 23, 100 dibagi 25. Jadi pecahan biasanya dari 60% adalah 3 per 5. Gitu. Baik, yang terakhir materinya mengurutkan bilangan pecahan. Caranya sama kayak membandingkan ya, kita harus menyamakan dulu penyebutnya menggunakan KPK. Contohnya, susunlah deretan pecahan berikut 5 per 12, 3 per 4, 5 per 8 dalam urutan naik. Berarti dari kecil ke besar. Mari kita jawab. Nah, kita cari dulu KPK-nya. KPK dari penyebut. Penyebutnya 12, 8, dan 4. Kita peroleh KPK-nya 48. Jadi yang pertama 5 per 12. Kita ubah supaya per 48. Maka 12 dikali berapa yang menghasilkan 48? Atau 48 dibagi 12, yaitu 4. Karena penyebut dikali 4, maka pembilang juga dikali 4. Sehingga 5 dikali 4, 20. 12 dikali 4, 48. 20 per 48. Berikutnya 3 per 4. 4 dikali berapa supaya 48? Yaitu dikali 12. Maka 3-nya juga harus dikali 12. Sehingga kita peroleh 36 per 48. Dan yang ketiga 5 per 8. Nah, 8 dikali berapa supaya 48? Dikali 6. Maka 5 juga dikali 6 sehingga kita peroleh 30 per 48. Nah, di sini kan sudah sama semua nih penyebutnya. Jadi kita tinggal fokus ke pembilangnya, kita urutkan bilangannya. Dalam urutan naik dari yang terkecil berarti yang 20. Lalu yang 30 yang kedua dan urutan yang ketiga 36. Sehingga kesimpulannya kita kembalikan lagi ke bentuk pecahan yang ada di soal. Urutan naik dari yang terkecil adalah 5 per 12, lalu 5 per 8, dan 3 per 4 gitu. Oke, selanjutnya jika bilangan pecahannya berbagai bentuk. Nah, contohnya urutan pecahan 1,6, 30%, 7 per 4, 1, 2 per 6 dari yang terbesar adalah, nah di sini kan pecahannya bentuknya macam-macam ya, ada yang desimal, persen,
Pecahan biasa, pecahan campuran, bagaimana? Jika kita diminta mengurutkannya, kita harus menyamakan bentuk pecahannya dulu, bebas. Mau diubah semua ke dalam bentuk desimal, atau diubah semua ke persen, atau diubah ke pecahan biasa, bebas. Nah, mari kita jawab. Di sini Bu Nur akan mengubahnya menjadi desimal semua. Yang pertama ada bilangan 1,6, ini sudah desimal ya. Selanjutnya ya, bilangan yang kedua 30%. Nah, kita ubah ke desimal, berarti kita ubah dulu 30%, 30/100. Nah, ini kan sudah konsep desimal ya. Udah per 100, berarti langsung saja 0,30 atau 0,3. 0 di belakang koma tidak dianggap. Berikutnya bilangan yang ketiga 7/4. Nah, kita ubah ke desimal, boleh langsung 7 bagi 4, atau kita gunakan konsep mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Di sini 4 berarti dikali 25 supaya 100 ya. Maka 7 juga dikali 25, sehingga kita peroleh 175/100. Nah, karena per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka, jadi 1,75. Dan bilangan yang terakhir 1/2/6, kita ubah dulu ke pecahan biasa, maka 1 dikali 6 ditambah 2, sehingga 8/6. Nah, 8/6 ini kita langsung ubah ke pecahan desimal. Kita gunakan cara pembagian seperti ini ya, 8 dibagi 6. 8 bagi 6 yang mendekati kita peroleh 1 kali 6, 6, 8 dikurang 6, 2 dibagi 6 tidak bisa, kita beri koma dan 0, 20 dibagi 6 yang mendekati kita peroleh 3 dikali 6, 18, 20 dikurang 18, 2. Nah, ini lalu mengulang sehingga pasti nanti di sini akan 3 terus. Jadi cukup sampai sini aja ya, 1,33. Itulah bentuk desimal dari 8/6. Nah, karena di sini sudah desimal semua, jadi kita tinggal urutkan bilangannya dari yang terbesar. Berarti yang mana? Ya benar, yang 1,75 dulu yang pertama. Yang kedua ya 1,6. Yang ketiga 1,33 dan yang terakhir urutannya 0,3. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah kita kembalikan lagi ke bentuk pecahan yang ada di soal, 7/4, lalu 1,6, lalu 1/2/6, dan terakhir 30%. Ya, baik, alhamdulillah sudah selesai pembahasan materi kali ini. Semoga dapat kakak fahami dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.